Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Muhammad Fawaz Hanif, NIM C1B1880702, Fakultas Fisip, jurusan Administrasi Negara, Universitas Al-Ghifari Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perbandingan penanganan korupsi di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang dalam harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembaga-lembaga yang menangani tindakan korupsi di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. KPK adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedua adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, atau disingkat SPRM. SPRM adalah sebuah pertubuhan Kerajaan Malaysia yang mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai sebuah jabatan penuh. Akhirnya pada 1 Januari 2009 ia digubal dan diolah semula untuk menjadi SPRM. Selain itu, mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Abu Qasim turut mengharumkan nama SPRM apabila beliau dipilih menjadi Timbalan Presiden Persatuan Agensi Pencegahan Rasuah Antarbangsa atau IAACA pada November 2013. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan hukuman koruptor di Indonesia dan Malaysia. Pertama adalah di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan di Malaysia, sejak 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada tahun 1982, Badan Pencegahan Rasuah atau BPR dibentuk menjalani fungsi tersebut. Pada tahun 1997, Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang Anti-Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung pada pelaku korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek-aspek terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama adalah aspek individual. A. Sifat tamak manusia. Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi.
bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga. Yang B, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup. Yang wajar apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar. Maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas, ternyata dipergunakan untuk keperluan lain. Yang kedua adalah dari aspek organisasi. A. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai pada organisasi di mana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai, yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut. Maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Pada instansi pemerintah, pada umumnya, instansi belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. B. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Pada umumnya, jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut, walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutupi korupsi yang ada dan berusaha menyelesaikannya dengan cara sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain. Kesimpulan dari presentasi ini adalah korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggarannya terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintahan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.